Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Dewi Oktavia, NPM 19622010112. Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persekutuan, pembentukan operasi, dan perubahan keanggotaan. Persekutuan merupakan bentuk usaha yang populer karena mudah dalam pendiriannya dan memungkinkan beberapa individu untuk menggabungkan bakat dan kemampuan mereka dalam satu usaha tertentu. Selain itu, persekutuan menyediakan sarana yang lebih fleksibel untuk memperoleh tambahan modal dibandingkan dengan perusahaan perorangan dan memungkinkan pembagian risiko dalam pertumbuhan usaha yang cepat. Selanjutnya ada jenis-jenis persekutuan terbatas. Yang pertama ada persekutuan terbatas limited partnership. Dalam persekutuan terbatas LP terdapat paling sedikit satu sekutu, namun satu atau lebih sekutu lainnya terbatas. Yang kedua, persekutuan dengan kewajiban terbatas, limited liability partnership. Persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah di mana setiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama, tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas di LLP. Yang ketiga, persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas atau limited liability, limited partnership. Di sebagian besar negara bagian persekutuan terbatas dapat memilih persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Di LLP, setiap sekutu bertanggung jawab hanya atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak atas terjadinya malpraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam berbisnis normal perusahaan. Selanjutnya ada regulasi hukum persekutuan. Akuntan yang bekerja untuk persekutuan harus memahami hukum atau undang-undang terkait dengan persekutuan, karena hukum atau undang-undang tersebut menjelaskan hak-hak tiap sekutu dan kreditor selama proses pembentukan. Operasi dan likuidasi atas persekutuan. Definisi tersebut tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cooper dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Indonesia. Selanjutnya definisi persekutuan. Pada Cooper bab 8 bagian 1 pasal 1618 menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Selanjutnya pendirian persekutuan. Akta pendirian persekutuan harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. Yang ketiga, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dengan metode di mana kontribusi modal di masa depan diterapkan. Yang keempat, penjelasan lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian termasuk gaji, bunga atas saldo modal, bonus, batas penarikan dalam mengantisipasi laba, dan persentase yang digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Yang kelima, prosedur yang digunakan dalam perusahaan persekutuan, seperti penambahan sekutu baru dan berhentinya sebuah sekutu. Yang keenam, aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh sekutu, seperti hak manajemen dari masing-masing sekutu, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansinya. Selanjutnya ada karakteristik utama lain persekutuan. Yang pertama, perjanjian persekutuan. Yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah. Yang ketiga, sekutu adalah wakil agen persekutuan. Yang keempat, hak dan kewajiban sekutu. Yang kelima, kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Yang keenam, berhentinya sekutu.
Selanjutnya, akuntansi untuk pendirian persekutuan. Pada saat pendirian persekutuan, sangatlah penting untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset-aset selain kas dan kewajiban yang disetorkan oleh masing-masing sekutu. Setiap kontribusi dari sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan dimiliki secara bersama. Persekutuan harus dapat memisahkan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Selanjutnya, akuntansi untuk operasi persekutuan. Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besarnya. Sebagian besar persekutuan menggunakan akuntansi akrual dan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam pembukuannya, karena prinsip akuntansi yang berlaku umum menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan metode akuntansi alternatif, seperti basis kas ataupun bisnis kas yang dimodifikasi. Laporan keuangan persekutuan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang kreditor. Yang pertama, ada akun sekutu, yang kedua akun modal, yang ketiga akun pref atau penarikan, yang keempat akun pinjaman. Selanjutnya adalah alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Beberapa persekutuan memiliki rencana distribusi sederhana, sedangkan yang lain bersifat kompleks. Kebanyakan persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi, yaitu yang pertama, rasio yang ditetapkan sebelumnya, atau preselected ratio. Yang kedua, bunga atas saldo modal atau interest on capital balance. Yang ketiga, gaji kepada sekutu. Yang keempat, bonus kepada sekutu. Selanjutnya, metode alokasi laba khusus. Beberapa persekutuan mendistribusikan laba bersih dengan dasar lain. Misalnya, kantor akuntan publik mendistribusikan laba dengan dasar unit persekutuan. Seorang sekutu baru memperoleh sejumlah unit dan tambahan unit yang ditugaskan oleh komite kompensasi dengan cara memperoleh klien baru, menyediakan persekutuan dengan keahlian di industri tertentu, bertugas sebagai managing partner, atau menerima berbagai tanggung jawab lainnya. Selanjutnya, metode alokasi laba khusus. Beberapa persekutuan mendistribusikan laba bersih dengan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan jumlah klien, tahun bekerja dengan perusahaan, atau posisi sekutu dalam perusahaan. Beberapa persekutuan mendistribusikan laba bersih dengan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan jumlah klien, tahun bekerja dengan perusahaan, atau posisi sekutu dengan perusahaan. Misalnya, kebanyakan kantor akuntan publik mendistribusikan laba dengan dasar unit persekutuan. Seorang sekutu baru memperoleh sejumlah unit dan tambahan unit yang ditugaskan oleh komite kompensasi dengan cara memperoleh klien baru. Menyediakan persekutuan dengan keahlian di industri tertentu. Bertugas sebagai managing partner atau menerima berbagai tanggung jawab lainnya. Selanjutnya, perubahan dalam keanggotaan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya, dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembelian. Harga pembelian adalah nilai estimasi jika yang pertama, aset dijual pada harga sama dengan atau lebih besar dari nilai likuidasi atau nilai yang menjadi dasar penjualan seluruh bisnis jika bisnis tetap berjalan tanpa sekutu yang keluar tersebut. Yang kedua, persekutuan diakhiri pada saat tersebut dengan pembayaran seluruh kreditor persekutuan dan penghentian bisnis. Selanjutnya ada konsep-konsep umum untuk mencatat perubahan keanggotaan dalam persekutuan. Yang pertama itu ada persekutuan sebagai sebuah entitas terpisah dari individu-individu sekutu dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP. KUH secara jelas mendefinisikan persekutuan sebagai suatu entitas yang terpisah dan masing-masing individu sekutu. Yang kedua, ada persekutuan sebagai sekumpulan hak kepemilikan sekutu dan penggunaan akuntansi non-GAAP.
Para sekutu dalam perusahaan swasta dapat saja memilih mengikuti metode akuntansi non-GAAP untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Selanjutnya, ada berhentinya seorang sekutu dari persekutuan. Ketika seorang sekutu berhenti atau mengundurkan diri dari persekutuan, maka persekutuan secara tidak langsung dibubarkan. Tetapi sekutu yang lainnya mungkin masih berkeinginan melanjutkan operasi usaha. Dalam sebagian besar kasus, persekutuan membeli semua kepemilikan sekutu yang berhenti sebesar harga pembelian atau buyout price. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi persekutuan, pembentukan operasi, dan perubahan keanggotaan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.